Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil muslimin wa harrama 'alaihim fi siyam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan khairan ni'am. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala ni'amihi wa kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani wa da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilillah haqqa jihadi ila daris salam. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Rabb alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah kita lalui, puasanya telah kita lewati, semua ibadah dan ketaatan di dalamnya telah kita jalani. Allah mensyariatkan puasa Ramadan agar kita bertakwa. Para ulama telah menjelaskan makna takwa ini seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, bahwa takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Itulah akidah dan syariah Islam yang kafah. Dengan ungkapan lain, bahwa takwa adalah mentaati dan menjalankan syariah Islam di atas dasar akidah Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa saja yang mengambil dan melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat Haji Wada, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah
wa sunnatir rasulih. Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian berpegang pada teguh pada keduanya, kitabullah dan sunnah rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan jaminan di dalam firman-Nya, di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Menurut Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala, di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud petunjuk adalah kitab dan syariah. Makna ayat ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yakni bahwa Allah menjamin orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan celaka di akhirat nanti. Celaka di akhirat adalah sanksi atas orang yang sesat di dunia dari jalan agama ini, dari jalan Islam. Sebaliknya siapa saja yang mengikuti kitabullah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka niscaya dia akan selamat dari kesesatan dan dari sanksinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita memahami dan merasakan dengan jelas bahwa pengaturan kehidupan masyarakat saat ini telah salah arah, juga menuju kepada arah yang salah, berjalan tidak sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Memang benar, sebagian ajaran Islam dapat dijalankan, khususnya dalam hal pribadi, keluarga, dan sebagian transaksi ekonomi. Namun juga jelas tampak bahwa banyak hukum syariat Islam ditinggalkan dan dicampakkan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan politik, pemerintahan, pidana, ekonomi, sosial, pergaulan, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat kita saat ini telah salah arah. Saat yang sama juga telah menuju ke arah yang salah, karena semakin menjauh dan mencampakkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Secara faktual, banyak undang-undang dan aturan hukum yang dirasakan lebih menguntungkan oligarki, kalau tidak boleh dikatakan dibuat undang-undang dan aturan itu hanya atas dasar pesanan oligarki semata. Contohnya undang-undang minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang tentang penanganan COVID-19, dan lain-lain sebagainya. Kepentingan dan kemaslahatan rakyat terabaikan atau sengaja diabaikan. Rakyat diberi peran menanggung beban berat, sementara yang mereka rasakan hanyalah tetesan keuntungan dan kemaslahatan. Negeri ini memang berlimpah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Namun kekayaan alam itu sungguh dikuasai oleh swasta, baik dalam negeri maupun asing. Sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit juga dikuasai oleh swasta. Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektar pada 2021 ini. Mayoritas dimiliki oleh perkebunan besar swasta, yaitu seluas 8,42 juta hektar atau 55,8%. Perkebunan rakyat seluas 6,08 juta hektar atau 40,34%. Perkebunan besar negara seluas 579,6 ribu hektar atau 3,84%. Utang pemerintah dan juga utang sektor publik semakin hari semakin menggunung. Hingga akhir Februari 2022, utang pemerintah pusat telah mencapai 7.014,58 triliun atau 40,17% dari produk domestik bruto. Dengan jumlah utang yang besar ini, jika dibagi rata
dengan 273,8 juta orang penduduk Indonesia. Maka per 31 Desember 2021 ini, maka per orang akan menanggung utang 25,6 juta rupiah. Total utang yang ditanggung negara, yakni utang sektor publik yang terdiri dari utang pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan utang BUMN, keuangan dan non-keuangan, jauh lebih besar lagi. Menurut statistik, utang sektor publik oleh Bank Indonesia pada kuartal ke pertama ini, yaitu 4.221 total utang sektor publik mencapai 13.448,8 triliun. Masih banyak fakta yang lain, jemaah yang dimuliakan Allah, yang menegaskan bahwa pengaturan negeri ini telah salah arah. Saat yang sama juga telah menuju arah yang salah. Terasa makin jauh dari tujuan kemerdekaan, yakni kemerdekaan mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, sejahtera, aman dan tentram. Terasa sekali jamaah, negeri ini justru makin tergadai pada oligarki dan asing, di mana beban rakyat pun juga semakin hari semakin berat, semakin hari semakin sulit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa akibat dari pengaturan kehidupan yang salah dan menuju pada arah yang salah. Dalam kelanjutan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Jemaah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyalahi perintahku, dan apa saja yang aku turunkan kepada Rasulku, berpaling darinya dan melupakannya, serta mengambil petunjuk dari selainnya, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit, yakni di dunia, yaitu tidak ada lagi ketentraman untuk dirinya dan tidak ada lagi kelapangan untuk dadanya. Peringatan Allah ini sangat nyata terasa di negeri kita, jamaah sekalian. Akibat pengaturan negeri yang salah arah dan menuju arah yang salah, berbagai kesempitan menimpa rakyat. Misalnya utang pemerintah yang menggunung dan membebani anggaran pendapatan belanja negara. Tahun ini saja pemerintah harus membayar bunga utang sebesar 405 triliun bunga yang harus dibayar. Ini baru bunganya, sekali lagi jamaah sekalian, belum termasuk pokoknya. Anggaran untuk membayar bunga utang telah menghabiskan 20% dari APBN negara ini. Ini termasuk salah satu alokasi pengeluaran APBN yang sangat besar. Sebagian besar jamaah sekalian, lahan kelapa sawit kita telah dikuasai swasta. Swasta tentu orientasinya adalah mencari untung yang sebesar-besarnya. Industri minyak goreng dikuasai oleh 30 perusahaan swasta, dan dari jumlah itu hanya 4 atau 5 yang menguasai pasar. Negara melalui BUMN hanya menguasai kecil sekali, 6% saja dari total lahan kelapa sawit. Di antara akibatnya jamaah, di negara penghasil terbesar CPO ini dan pemasok separuh dari kebutuhan dunia ini, krisis minyak goreng telah terjadi. Masyarakat harus membeli dengan harga yang sangat mahal dan juga jarang atau langka. Lahan yang dikuasai swasta adalah milik negara yang dikuasai oleh swasta dengan skema hak guna usaha. Tetapi nyatanya pemerintah tidak berdaya untuk sekedar menjamin kemaslahatan rakyat atas minyak goreng. Meski total produksi CPO kita mencapai 51,3 juta ton pada tahun ini 2021 dan akan diperkirakan naik menjadi 53,8 juta ton pada 2022. Nyatanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng yang hanya sebesar 5,06 juta ton atau 9% dari total produksi nasional CPO kita tidak dapat dijamin. Jamaah,
sudah barang tentu beban masyarakat juga akan semakin berat. Pajak makin bertambah, baik dari sisi macam maupun angkanya. PPN baru saja dinaikkan menjadi 11%. Banyak barang yang sebelumnya tidak kena pajak, justru sekarang dipajaki, termasuk hasil pertanian, membangun rumah sendiri dengan luas tertentu juga kemudian dikenai pajak, dan masih banyak fakta lain tentang sempitnya, rusaknya, fasadnya kehidupan negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbagai kesempitan hidup ini merupakan akibat dari kemaksiatan. Kemaksiatan berupa pengaturan kehidupan yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kemaksiatan ini telah menyebabkan berbagai kerusakan fasad yang luar biasa. Dalam kondisi ini, jamaah tentu kita tidak boleh hanya meratapi nasib, berdiam diri. Sebaliknya kita harus ikhtiar berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, mengubah keadaan yang tidak selayaknya bagi umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika pengaturan kehidupan oleh rezim ini dijalankan menyimpang dari tuntunan Al-Quran, kita tidak boleh ikut meninggalkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala inna ruhal Islam da'iratun faduru ma'al kitabi haitsu dara. Ala innal kitaba wa sultana sayaftariqani fala tufarikul kitabah." Ingatlah bahwa poros Islam itu terus berputar. Karena itu berputarlah kalian bersama Al-Quran sebagaimana ia berputar. Ingatlah Al-Quran dan kekuasaan akan berpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi yang harus kita lakukan jamaah adalah kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni kembali kepada syariat Islam yang kafah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum pada ayat ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, yakni agar Allah menimpakan kepada mereka sanksi sebagian perbuatan yang mereka lakukan dan kemaksiatan yang mereka perbuat, agar mereka kembali, yakni supaya mereka kembali kepada kebenaran serta kembali bertobat dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita harus segera memperbaiki keadaan ini. Kita harus segera mengubah kondisi kehidupan ini yang telah salah arah dan menuju pada arah yang salah yang berjalan selama ini. Kita harus segera mengubahnya jamaah sekalian menjadi pengaturan kehidupan yang benar arahnya dan menuju pada arah yang benar. Hal itu tidak lain dengan segera kita akan kembali pada petunjuk Allah, akan kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak ada jalan lain jamaah selain kita kembali menerapkan syariat Islam secara total, secara kafah dalam semua aspek kehidupan di dalam atau di bawah sistem al-khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Dengan itulah keberkahan akan dilimpahkan kepada kita dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf pada ayat ke-96. Allah dengan tegas mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik
dan hidayahnya kepada kita sekalian, menguatkan kita sekalian untuk menyempurnakan dan melanggengkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya dalam wujud penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Al-Khilafah Ar-Rashidah yang mengikuti manhaj kenabian dalam waktu dekat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Amin. Amin ya rabbal. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi ummatas بشريعة الكميلة وخص بها بالنبوة نبيه الكريمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أرسل رسوله برسالته القدسية وأحكامه الشريفة لمعالجة كل مشكلة الحياة. فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari Al-Fakir mengajak kita berdoa bersama-sama, memohon dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengabulkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan permohonan kita di momentum pelaksanaan hari raya Id ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesabaran dan keikhlasan, menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita, dan meneguhkan kaki kita jalan dakwah ini untuk tetap istiqomah di jalan mengemban dakwahnya insyaallah. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة فيا قضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخيرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أمالنا أعمالا صالحا متقبلا موفقا بأحكامك وخليصا لوجهك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا كل أعمالنا الصالحات واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا تقصيرتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا تغفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم عذب الكفارة الدين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم يا مزل الكتاب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم وصليين وأنصرهم ورسماليين وأعوانهم واستراكيين وشيوعهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذال المسلمين واقتل من قتل وقتل المسلمين يا الله. اللهم أهلك الكفارة والمشركين والمنافقين والفشيكين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنجز لنا ما أستنا ما عادتنا على رسولك بعودة دولة الخلافة الرشيدة على منهاج النبوة يا رب، على منهاج النبوة يا رب، على منهاج النبوة يا رب. تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفار وأهله واجعلنا من العاملين والمخلصين لإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا واستجب دعاءك إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.